Yang mulia, yang terhormat Dr. Yanto, juru bicara Mahkamah Agung, rekan-rekan media yang kami cintai, terima kasih rekan-rekan media sudah menghadiri undangan kami. Hari ini kita akan mengadakan konferensi pers berkaitan dengan hasil pemeriksaan tim yang dahulu dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung berkaitan dengan adanya pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Gregorius Ronald Tanur. Hari ini hasilnya sudah disampaikan oleh tim kepada Ketua Mahkamah Agung. Kemudian Ketua Mahkamah Agung meminta juru bicara Mahkamah Agung untuk menyampaikan hasil tersebut kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Untuk itu mari kita dengarkan sikap atau rilis dari juru bicara Mahkamah Agung yang mulia Dr. Yanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di media ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin membacakan hasil pemeriksaan Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kasasi PIT 2014 atas nama terdakwa Ronald Tanur yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Menyikapi maraknya pemberitaan di media elektronik berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Majelis Hakim Kasasi perkara nomor 1466 Kasasi /PIT 2024 atas nama Ronald Tanur, Mahkamah Agung telah membentuk tim pemeriksa khusus yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan telah rampung dilaksanakan dan laporannya sudah diserahkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. Berikut kronologis dan hal-hal penting terkait pemeriksaan yang dapat kami informasikan. Pertama, pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas nomor 222/-PW1-PW3-10/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 2024. Tim pemeriksa terdiri dari 3 orang hakim agung yang diketuai oleh Kamar Pengawasan Wiarso Budi Santiarto, dengan anggota tim pemeriksa Yang Mulia Jupriyadi dan Nur Ediono yang merupakan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI. Pada pemeriksaan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung yang juga merupakan PLT Kepala Badan Pengawasan ditunjuk sebagai Sekretaris tim pemeriksa. Dasar pembentukan tim pemeriksa Majelis Kasasi perkara nomor 1466 K PIT 2024 adalah terkait adanya pemberitaan media elektronik yang menyebut ada pemufakatan jahat, suap untuk mengkondisikan perkara kasasi Ronald Tanur. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa ZR sudah bertemu dengan Majelis Kasasi perkara tersebut. Oleh sebab itu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI membentuk tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Hakim Agung SA dan ST. Keempat, tim pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan secara maraton mulai dari tanggal 4 November 2024 sampai dengan 12 November 2024. Pemeriksaan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Kejaksaan Agung RI dan di Mahkamah Agung RI.
Pemeriksaan terhadap YR dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November 2024 di ruang rapat Direktorat Eksekusi Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan didampingi oleh dengan didampingi oleh 2 orang jaksa dari Kejaksaan Agung. Sehingga apa yang ditanyakan oleh tim pemeriksa kepada YR dan apa yang telah dijawab oleh ZR itu semua didengar, dilihat dan diketahui oleh 2 orang jaksa tersebut. Sedangkan pemeriksaan terhadap para terkait dan para terlapor dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di ruang sidang Ketua Kamar Pengawasan B206 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Utara, nomor 9-13 Jakarta Pusat. Yang keenam, tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Yang ketujuh, dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta hanya Hakim Agung S yang pernah bertemu dengan YR. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Negeri UNM Makassar pada tanggal 27 September 2024, yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan esindentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanu, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S. Dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut. Adapun Hakim Agung A dan ST tidak dikenal oleh YR dan tidak pernah bertemu dengan YR. Bahwa pemeriksaan perkara kasasi Ronald Tanu berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya. Putusan kasasi diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang isinya mengabulkan kasasi penuntut umum, menyatakan terbukti dakwaan alternatif pasal 351 ayat 3 dengan pidana 5 tahun sebagaimana dipublikasikan pada portal info perkara Mahkamah Agung RI. Kesembilan, penangkapan oknum Hakim PN Surabaya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 atau berselang 1 hari setelah putusan kasasi perkara nomor 1466K PIT 2024 diucapkan. Kesepuluh, kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Demikian hasil pemeriksaan dari tim yang dibentuk oleh Bapak Ketua yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung. Sudah saya bacakan selengkapnya ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman media sudah mendengar apa yang dibacakan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Hasil tim pemeriksaan yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap Majelis Hakim Kasasi perkara Gregorius Ronald Tanur. Tadi pada kesimpulannya bahwa tidak ada pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi tersebut. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada bicara Mahkamah Agung. Kita kasih kesempatan 3 orang penanya terlebih dahulu. Dari sayap kiri ada 2. Siapa Mbak? Jihan dari Tempo. Mbak
Ana dari Tempo juga bukan? Dian dari Kompas ya, Dian dari Kompas, sorry. Ini kompas.com, Tempo kompas.com. Oke. Silakan Mbak Jihan. Ya. Yang dimaksud ST adalah Pak Sutarjo. Jadi ZA tidak kenal sama A dan ST dan tidak pernah ketemu juga. Ya. Ada S, ada ST ya. Oke. Mbak Dian. Saya Dian Pak dari Harian Kompas ya. Pak mau bertanya, tadi kan disebutkan kalau Hakim Agung ST itu bertemu dengan ZR ya. S itu bertemu dengan ZR di salah satu acara di kampus gitu di Makassar, dan itu ada pembicaraan mengenai kasus Ronald Tanur. Itu apa boleh dielaborasi Pak, pembicaraannya seperti apa, ada permintaan seperti apa, dan dijawabnya seperti apa Pak oleh Hakim Agung? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim tadi, salaman terus kemudian menanyakan apakah tentang kasus tadi ya, kemudian tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan. Jadi singkat sekali, jadi seperti itu ya. Pertemuan insidentil ya, bukan direncanakan, tadi disampaikan oleh Yang Mulia, jadi di lift ditanyakan itu dan tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S tersebut. Dari Mas Kamil silakan. Iya, terima kasih Pak. Tadi penegasan aja, tadi kan pertama antara Hakim Agung S dengan ZR bertemu di universitas ya, karena menghadiri acara begitu ya. Artinya tidak ada tanggapan sama sekali dari Hakim Agung S ke ZR terkait perkara GRT begitu Pak ya. Kemudian yang kedua mau minta tanggapan Mahkamah Agung soal dugaan yang ditemukan Komisi Yudisial terkait kalau diasumsikan ZR ini mendapatkan 1 triliun, diduga ada 1.000 perkara yang ditangani oleh ZR, dan kalau diasumsikan 1 miliar berarti 1.000 perkara, kali satu majelis hakim itu 3 hakim yang menangani, berarti kurang lebih 3.000 hakim yang diduga terlibat penanganan kasus. Apakah Mahkamah Agung juga turut mendalami dugaan adanya hakim-hakim yang terlibat perkara ZR ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, itu kan asumsi ya. Kalau orang hukum kan bicara itu fakta hukum dan evidence kan, ya itu aja. Ya jumlah hakim agung itu cuma 46. Itu. Hakim di Jakarta itu 5 pengadilan kurang lebih 150. Ya. Artinya kan ya ditanyakan yang memberi asumsi ya, metodenya seperti apa, teorinya seperti apa kan gitu. Kalau ditanyakan kepada kami ya hakim itu berbicara dengan fakta hukum dan evidence. Evidence yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau asumsi nanti beda-beda, orang satu dengan yang lain berbeda asumsinya. Ya, asih. Oke, baik. Sudah 3 orang penanya dari rekan-rekan media. Ada lagi mau sampaikan? 1, siapa namanya Mas? Wahyu dari Rakyat Merdeka Pak. Wahyu dari Rakyat Merdeka. Ada lagi? Yang lain? Cukup, silakan Mas Wahyu. Pertama terkait ZR ini kan pertemuan dengan Hakim Agung S ini sudah langsung mengkomunikasikan perkara Ronald Tanur. Artinya dia sudah tahu komposisi majelis hakim sebelum kasasi itu diketok kan, karena per September. Artinya dia masih ada akses informasi ke MA atau bagaimana? Atau ada informasi orang dalam? Kedua, apakah tim pemeriksa MA juga akan memeriksa pejabat PN Surabaya inisial R yang disebut-sebut terkait suap dengan 3 hakim PN Surabaya tersebut? Karena kan ada juga catatan dari penasihat hukum LR ini bertuliskan jatah ketua. Apakah ada alirannya juga? Terakhir, sebenarnya siapa sih Pak pejabat PN Surabaya berinisial R di Tempus 2 Oktober 2023 yang berwenang memilih majelis hakim PN Surabaya untuk kasus Ronald? Ya, terima kasih. Jadi sekarang kan sudah terbuka, informasi keterbukaan publik. Jadi perkara itu sudah bisa dilihat, disiap ya Mas ya. Di informasi penulisan perkara itu sudah siap.
Dilihat aja websitenya Mahkamah Agung. Perkara ini sudah sampai di mana. Itu setiap hari bisa dicek. Tiap detik majelisnya siapa bisa dilihat, bisa dibaca. Kemudian berkaitan dengan mantan pejabat Pengadilan Negeri Surabaya ya Mas ya, yang berinisial R, itu pimpinan Mahkamah Agung juga telah membentuk tim. Karena yang bersangkutan bukan Hakim Agung, maka timnya juga bukan dari Hakim Agung. Tapi sudah dibentuk tim, tim sekarang lagi proses, lagi berjalan. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Nanti kalau sudah ada hasilnya juga akan saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Ya. Ya, kalau itu kan mantan pejabat ya. Dari mantan pejabat-pejabat yang bisa membagi perkara kan antara ketua dan wakil, ya. Antara ketua dan wakil. Jadi saya sendiri belum tahu apakah yang bagi ketua, apakah delegasikan ke wakil. Kalau kita baca pedoman buku 2 kan ketua bisa mendelegasikan kepada wakil untuk membagi perkara. Sehingga apakah yang di Jawa Timur tadi ditunjuk sendiri atau didelegasikan masih kita dalami. Karena tiga-tiganya R semua inisialnya. Ya kan pejabatnya RR semua inisialnya, sehingga akan kita dalami. Nanti kita sampaikan ke beliau, ke saudara sekalian ya, biar juga yang RR tidak terlibat, biar tahu juga gitu ya. Itu ada lagi nggak? Oke, sudah cukup atau ada yang? Oh, Jihan mau perdalam lagi, silakan. Temuan 920 miliar. Sebelumnya sebenarnya kejaksaan udah bilang kalau di antara perkara itu 920 miliar itu perkara yang ditangani ZR waktu menjabat sebagai MALA itu juga ada tim khusus nggak yang mendalami itu? Ya, kalau berkaitan dengan barang bukti, ya itu kan sebagai barang bukti. Itu proses hukum murni. Itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi tim ini hanya melakukan pemeriksaan dari segi etiknya saja. Proses hukumnya diserahkan kepada penyidik. Nanti kalau penyidik sudah melalui penuntut umum sudah melakukan pelimpahan perkara ke persidangan, nanti akan dibuka seluas-luasnya di persidangan. Tentunya akan dibuka oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara, asal usul uang itu, dan juga dari mana untuk siapa tentunya akan berkembang di persidangan yang terbuka untuk umum. Ya, akan leluasa kalau di sana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian akan lebih leluasa mendengar di sana, karena kalau sidang sudah terbuka untuk umum semua bisa bertanya. Artinya semua majelis bisa menggali, penuntut umum bisa menggali, penasihat hukum terdakwa juga bisa menggali, ya. Itu ya. Oke, masih ada? Oke, silakan dari. Oke, IDN. Tadi kan disebutkan kalau ada pertemuan di penganugerahan guru besar di UNM Makassar ya? Iya. Itu kalau boleh tahu itu siapa ya? Guru besarnya siapa dan kapan pertemuan itu? Ya. Cuman di dalam pemeriksaan tim ini tidak disebutkan namanya ya. Jadi hanya menghadiri pengukuhan guru besar, ini poin 7 kalau salah tadi. Ya, saya ulangi kembali biar jelas ya. Karena ini hasil pemeriksaan tim, saya nggak bisa menambah dan mengurangi. Ya, nanti poin 7 ya. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta hanya Hakim Agung S yang pernah bertemu dengan ZR. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2024 yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan insidentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanur. Akan tetapi tidak
ditanggapi oleh Hakim Agung S. Dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UMM tersebut. Adapun Hakim Agung A dan Hakim Agung ST tidak dikenal oleh YR dan tidak pernah bertemu dengan YR. Ini poinnya situ. Ya. Oke, masih ada, silakan. Di majelis kasasinya itu sebagai ketua atau anggota ya. Terus yang salinan lengkapnya sampai sekarang udah keluar belum sih Pak? Kan dia kalau nggak salah hakim ketuanya DO ya kalau nggak salah. Ya. Makasih. Ya, jadi terima kasih. S yang dimaksud sini betul adalah ketua majelis. Kemudian untuk salinan putusan itu keluar atau belum, itu mungkin bisa dilihat di siap ya. Di sistem informasi penusaran perkara itu bisa dilihat di situ. Apakah sudah dikirim apa belum. Tapi kalau untuk eksekusi itu cukup menggunakan petikan putusan. Petikan putusan dikeluarkan saat itu juga setelah putusan diucapkan. Sedangkan salinan putusan adalah 14 hari setelah putusan diucapkan. Ya. Sehingga apakah kalau petikan sudah dikirim ya setelah putusan diucapkan dikirim karena petikan putusan segera untuk melakukan eksekusi. Sementara kalau salinan biasanya dikoreksi dulu. Jangan salah titik komanya, pengitikannya, hurufnya biasanya dikoreksi. Maka oleh karena itu salinan putusan baru keluar 14 hari setelah putusan diucapkan. Ya. Ya, tadi disampaikan oleh Yang Mulia juru bicara, bisa dicek di SIPP atau SIAP atau di informasi perkara. Ya. Saya kira sudah cukup. Ya. Oke, terima kasih teman-teman media yang sekali lagi memenuhi undangan Biro Hukum dan Humas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.